So I first met my dad. Gimana? Bahasa Indonesia? My actual dad, my biology. Apa ya bahasa Indonesia? Papa kandung ya. Oke. So I asked my mom like, Take your time. Kalau kamu nggak mau cerita, jangan cerita ya, Liv ya. Oh, tolong tisu dong. Take your time. Seberapa penting peran atau kehadiran ayah terhadap kondisi mental kamu? Itu sangat penting sih Mbak, karena saya sendiri itu ya mohon maaf kata orang tuanya itu ada toksiknya gitu kan. Jadi itu mempengaruhi saya, sangat mempengaruhi gitu. Jadi kayak saya memandang bisa dari orang tua ini ya, dari ayah ini tuh mempengaruhi penilaian saya tentang laki-laki gitu. Saat memilih jodoh ya Mbak ya? Iya. Terus menurut Mbak sendiri lebih baik mana? Ayah kandung tapi toksik atau ayah sambung itu tapi baik? Menurut saya sih semuanya ngasih efek sih kan Mbak. Jadi menurut saya kayaknya deh nggak ada bisa dipilih sih Mbak, karena ya untuk bisa beradaptasi sama orang tua sambung itu kan perlu waktu yang panjang, terus pun menerima perilaku orang tua yang toksik itu kan perlu perlu ini ya Mbak, keikhlasan gitu menerima. Jadi saya sih nggak bisa memilih sih di antara dua itu. Kalau dari angka 1 sampai 10, rasa cinta kamu ke ayah kamu di angka berapa? 8 Mbak. Menurut Mbak, seberapa penting peran atau kehadiran ayah terhadap kondisi mental kamu? Sangat penting sih Mbak, karena ayah saya sendiri itu biasanya kalau quality time berdua itu sering ngasih wejangan-wejangan gitu Mbak. Nah di situ saya menjadi banyak positive vibes yang bisa saya ambil dari bapak saya. Dari situ saya bisa, oh ternyata hidup itu harus gini, hidup itu kamu itu nggak sendirian, tapi masih ada banyak orang, sehingga dari situ mental saya kan bisa menjadi lebih legowo dan lebih sehat sih Mbak kalau menurut saya. Untuk yang kedua, menurut Mbak lebih mana? Ayah kandung tapi toksik atau ayah sambung tapi baik? Nggak bisa milih ya kayak itu ya, mohon maaf, soalnya saya di posisi keluarga saya sehat, bapak saya sangat support saya, jadi mohon maaf saya nggak bisa membayangkan. Iya. Dan yang terakhir nih, kalau dari angka 1 sampai dengan 10, rasa cinta kamu ke ayah ke angka berapa? Lebih dari 10 sih Mbak. Iya, tidak ada yang bisa mengalahkan perasaan saya ke bapak saya. Seberapa penting peran ayah terhadap putrinya? Barangkali teman-teman pernah dengar kalimat ini. Seorang anak perempuan jatuh cinta pertama kali itu kepada ayahnya. Namun yang namanya dunia ini tidak berlaku kepada semuanya. Bahkan ada anak perempuan patah hati pertama kali itu adalah ayahnya. Penyebab anak perempuan patah hati pertama kali adalah ayahnya. Dari konten podcast Denny Sumargo yang mengundang Livi Renata di sana, ternyata di balik Livi ada cerita tentang absennya peran ayah terhadap pertumbuhan Livi. Jadi Livi dididik oleh mamahnya. Barangkali teman-teman ada yang mengalami hal sama, mempertanyakan peran ayah terhadap keluarga, mempertanyakan di mana sosok ayah terhadap keluarga ini, kenapa dalam keluarga ini tidak ada peran ayah yang di keluarga lain itu melindungi, mengayomi dan sebagainya. Dan barangkali beberapa dari kita mempertanyakan dan membandingkan diri kita dengan orang lain, dengan keluarga yang lain. Kok bisa ya keluarga itu harmonis, ada ayah, ada ibu di sana, lengkap dan mereka bahagia. Kenapa di keluargaku tidak ada salah satunya ayah, misalkan seperti itu. Nah dalam hal ini teman-teman, absennya sosok ayah dalam kehidupan kita, apalagi di usia golden age 0-8 tahun, di mana keterikatan emosional terhadap orang tua itu penting sekali, tapi ayah tidak ada di sana. Ini tentu menentukan bagaimana diri kita memandang sosok ayah dalam hidup kita. Jadi yang dipentingkan anak itu adalah kehadiran dan peran ayah di sana. Tidak peduli itu ayah biologis atau ayah kandung atau bukan, yang diharapkan anak adalah kehadiran ayah yang baik dalam perkembangannya. Sebagai anak perempuan ataupun laki-laki pun juga sama, di usia golden age 0-8 tahun, kehadiran ayah dalam pola pengasuhan itu sangat penting sekali. Karena di masa-masa ini adalah masa-masa pembentukan bonding
ikatan terhadap hubungan emosional kita sama orang tua kita, ayah dalam hal ini. Apalagi anak perempuan ya, anak perempuan itu berbeda dengan anak laki-laki, di mana perlu pujian cantik, diperlakukan dengan spesial, kemudian mendapatkan pujian dari ayah untuk membentuk kepercayaan dirinya, membuat dia percaya atau tidaknya dengan orang di sekitar atau dunia atau tidak, yang membentuk percaya diri, gimana dia bebas berekspresi atau menahan diri. Sosok ayah yang mengayomi dia, sosok ayah yang melindungi dia, sosok ayah menjadi superhero bahkan bagi dirinya. Itu penting sekali hadir. Tentu yang kita harapkan sebagai anak, kalau kita bisa milih ya, kita itu punya ayah kandung yang baik, yang bisa menjaga kita, yang bisa melindungi kita, menyayangi kita, yang membuat kita merasa dicintai, yang membuat kita merasa disayangi. Seperti itu ya kita harapannya. Karena ketika ayah kandung itu toksik, tentu juga akan menimbulkan luka dari diri kita. Karena yang kita perlukan itu sebenarnya bukan siapa dia, tapi adalah bagaimana perilaku dia, perlakuan dia terhadap diri kita, perlakuan ayah terhadap diri kita. Seperti itu. Karena yang membekas dalam perasaan kita itu bukan wajahnya, tapi yang membekas dalam perasaan kita adalah kenangan-kenangan indah yang ditinggalkan bersama dengan kita kan, seperti itu kan. Perlakuan-perlakuan yang ditinggalkan terhadap kita kan, baik ataupun buruk, seperti itu. Barangkali teman-teman ada yang mau cerita tentang hal ini di kolom komentar, silahkan. Karena yang kita butuhkan itu adalah perlakuannya terhadap diri kita, perlakuan seorang ayah terhadap putrinya, yang akan meninggalkan dan membentuk memori-memori indah ataupun sebaliknya. Jadi kalau misalkan itu ayah baik, maka yang ditinggalkan adalah kenangan-kenangan indah terhadap bersama dengan kita. Tapi jika ayahnya toksik, sekalipun itu kandung, maka juga akan menimbulkan luka dari kenangan-kenangan buruk yang ditinggalkan, dari perlakuan-perlakuan buruk yang ditinggalkan, seperti itu. Jadi untuk ayah di luar sana yang tidak hadir dalam proses pertumbuhan anak, dalam pola pengasuhan anak, selama dia bertumbuh, kemudian ketika anak dewasa tiba-tiba hadir di hadapannya, mengharapkan anak untuk menerima ayah, mengharapkan anak untuk menerima kehadirannya. Ini aku ayah kandung kamu, jadi kamu harus menerima aku. Seburuk apapun aku ini, aku adalah ayah kandung kamu. Tidak boleh seperti itu namanya egois. Coba untuk introspeksi ke diri sendiri, coba untuk evaluasi ke diri sendiri. Apa yang aku berikan kepada putriku selama ini di masa pertumbuhan dia? Apakah aku hadir di sana mengharapkan dia untuk menerima bersama dengan luka yang aku tinggalkan bersama dirinya selama ini? Tiba-tiba aku hadir begitu saja. Apakah itu tidak egois? Sehingga barangkali introspeksi diri dulu, barangkali minta maaf dulu untuk keputusan seperti apa, apakah anak mau menerima atau tidaknya. Ayah harus berlapang dada untuk itu. Setidaknya membantu untuk menyembuhkan luka yang dia rasakan karena absennya kehadiran ayah dalam pola pengasuhan yang seharusnya dia terima. Karena mohon maaf sebelumnya, barangkali kita seringkali dengar istilah anak durhaka terhadap orang tuanya. Tapi dalam case ini bisa evaluasi diri, barangkali istilahnya berubah menjadi orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Jika anak mau menerima dan memaafkan ayah terhadap itu bagus sekali. Namun, jika anak belum bisa menerima dan memaafkan ayah, namun jika pada saat itu anak belum bisa menerima dan memaafkan kesalahan yang pernah ayah lakukan, mohon untuk tidak memaksa anak itu untuk bisa menerima saat itu juga. Karena kita perlu menghargai proses penyembuhan, proses memaafkan yang dibutuhkan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi seperti itu untuk kamu yang merasa masih terluka karena absennya sosok ayah dalam pertumbuhan kamu selama ini, mohon untuk berusaha disembuhkan, mohon untuk diatasi ya, karena kamu berhak untuk bahagia. Membawa luka ini dalam jangka waktu yang lama tentu tidak nyaman. Yang penting adalah kamu sudah berusaha untuk menyembuhkannya. Dimulai dari sekarang memutuskan untuk menyembuhkan luka itu. Karena sekali lagi, kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk ayah dan ibu di luar sana, atau untuk calon ayah dan ibu di luar sana, termasuk diri kita, untuk menjadi orang tua yang baik untuk putra-putri kita. Dengan belajar dan terus belajar. Karena hidup ini never stop learning. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Dewi Usmita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.